Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isra Aziz dari Prodi Ekonomi Islam dengan nomor NIM 2260202004. Di sini saya akan mempresentasikan resum yang dengan tema perbedaan akuntansi perbankan syariah dengan akuntansi keuangan konvensional. Akuntansi syariah timbul dari kebutuhan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan. Islam memiliki pandangan khusus tentang aspek ekonomi dan keuangan, termasuk adanya larangan terhadap riba bunga, spekulasi, gharar, dan muamalah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau keislaman. Akuntansi syariah bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan lembaga keuangan dan entitas bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, yang seperti kita ketahui bahwa akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah tidak jauh berbeda, namun ada sedikit perbedaan seperti berikut. Yaitu akuntansi konvensional, proses pengidentifikasian, pencatatan, pengedisiran, pengajian atas transaksi suatu entitas usaha, serta penafsiran hasil-hasilnya dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Itu adalah pengertian dari akuntansi konvensional. Selanjutnya, akuntansi syariah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengiktisaran, penyajian atas transaksi suatu entitas usaha, serta penafsiran hasil-hasilnya dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dalam hukum syariah Islam. Itulah pengertian akuntansi syariah. Jadi kedua akuntansi ini memiliki proses yang sama, namun akuntansi syariah mengamalkan hukum dan syariah yang telah diajarkan oleh Islam. Selanjutnya, perbedaan secara umum. Transaksi syariah inilah yang membuat perbedaan. Yang pastinya akuntansi syariah memakai sistem syariat Islam. Selanjutnya, keputusan ekonomi yang diambil hanya yang sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya, akuntansi konvensional diatur dalam pasal PSAK nomor 1 sampai dengan 100. Sedangkan akuntansi syariah diatur dalam nomor 101 sampai dengan 200. Misalnya, PSAK nomor 11 2007 tentang laporan keuangan syariah. Yang kedua, PSAK nomor 102 2007 tentang akuntansi murabahah dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada 25 perbedaan akuntansi perbankan syariah dengan akuntansi keuangan konvensional. Yang pertama, dari segi konsep modal, yaitu akuntansi perbankan syariah berupa uang tunai dan harta barang atau stok, sedangkan akuntansi konvensional yang berupa aset tetap dan aset lancar. Yang kedua, basis akuntansi. Akuntansi perbankan syariah menggunakan pendekatan pembiayaan berbasis aset atau asset-based financing dalam mencatat pembiayaan. Sementara akuntansi keuangan konvensional menggunakan pendekatan berbasis utang, debit-based financial. Yang ketiga, paradigma. Akuntansi syariah al-falah atau sejahtera material dan spiritual, sedangkan akuntansi konvensional hanya sejahtera dalam segi material. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Akuntansi perbankan syariah memberikan informasi keuangan maupun tentang kinerja dan kepatuhan terhadap syariah. Sedangkan akuntansi konvensional memberikan informasi keuangan dan tentang kinerja. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, penggunaan informasi. Stakeholders pembayaran zakat, infak atau sedekah, wakaf, pemilik dana syirkah temporer hanya termasuk ke dalam akuntansi perbankan syariah. Namun di akuntansi konvensional tidak termasuk. Lalu selanjutnya nomor 6, asas transaksi. Akuntansi syariah berasas pada universalisme yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Sedangkan pada akuntansi konvensional disebut hanya bersifat duniawi. Yang 7, transaksi bank. Akuntansi perbankan syariah berdasarkan pada halal dan toyib, sedangkan pada akuntansi konvensional tidak menekankan pada halal atau haramnya. Yang ke-8, dalam segi uang. Akuntansi syariah, uang hanya sebagai alat pembayaran dan tidak ada nilai waktu dari uang tersebut. Sedangkan akuntansi konvensional sebagai alat pembayaran dan uang bisa digunakan konsep nilai waktunya. Lalu yang ke-9, riba, maisir, gara, dan zolim adalah haram. Akuntansi syariah hanya transaksi halal. Di akuntansi konvensional memperoleh hal-hal yang haram itu diperbolehkan. Yang selanjutnya nomor 10, penghimpunan dana. Akuntansi syariah menggunakan akad wadiah dan mudarabah.
atau dalam segi perkongsian. Sedangkan akuntansi konvensional kontrak pinjaman dengan bunga. Yang ke-11, penyaluran dana. Akuntansi syariah menggunakan akad jual beli, murabahah, salam, istisna, sewa menyewa, ijarah, dan perkongsian, mudarabah dan musyarakah. Akuntansi konvensional menggunakan kontrak dengan bunga atau riba. Yang selanjutnya nomor 12, standar akuntansi SAK. Akuntansi syariah terdapat pada SAK nomor 11 sampai dengan 200. Sedangkan akuntansi konvensional SAK-nya dari nomor 1 sampai dengan 100. Lalu selanjutnya nomor 13, laporan keuangan. Akuntansi syariah memiliki laporan fungsi sosial seperti laporan sumber zakat dan laporan penggunaan dana kebijakan. Sedangkan akuntansi konvensional tidak. Yang ke-14, isi laporan laba rugi. Akuntansi syariah memiliki zakat dan memiliki zakat di dalam laporan laba ruginya, dan akuntansi konvensional tidak memilikinya. Yang ke-15, penyaluran dana bank. Akuntansi syariah piutang murabahah, investasi mudarabah, musyarakah, dan hasil ijarah, sedangkan akuntansi konvensional sebagai kredit yang disalurkan. Yang ke-16, laporan posisi keuangan. Di akuntansi syariah memiliki dana syirkah temporer, sedangkan akuntansi konvensional tidak memilikinya. Nomor 17, laporan arus kas. Pendanaan di akuntansi syariah harus sesuai dengan syariah Islam, sedangkan akuntansi konvensional tidak harus sesuai syariah. 18, analisis laporan keuangan. Akuntansi syariah menghilangkan instrumen riba, sedangkan akuntansi konvensional masih memakai unsur riba. Yang ke-19, basis akuntansi. Akuntansi syariah menggunakan basis kas untuk bagi hasil. Akuntansi konvensional tidak ada bagi hasil. Yang ke-20, pengukuran akuntansi. Akuntansi syariah menggunakan current value, sedangkan akuntansi konvensional menggunakan fair value secara umum. Nomor 21, jenis-jenis transaksi. Akuntansi syariah adanya jual beli, sewa menyewa, dan perkongsian. Sedangkan akuntansi konvensional hanya transaksi pinjam meminjam uang. Yang ke-22, kinerja bank. Akuntansi syariah ditentukan oleh margin jual beli, bagi hasil dan sewa, sedangkan akuntansi konvensional tidak ditentukan oleh bunga dan fee based income. Yang 23, kepatuhan terhadap syariah. Sudah jelas bahwa akuntansi syariah tidak mengandung riba, maisir, gharar, dan zalim dan haram, sedangkan akuntansi konvensional tidak ada kepatuhan terhadap syariah Islam. Nomor 24, pahala dan dosa. Akuntansi syariah mendapatkan pahala dengan konsep ibadahnya, bagaimana seorang akuntan tersebut memberikan kinerjanya dalam akuntansi syariah tersebut. Sedangkan akuntansi konvensional mendapatkan dosa dengan memperlakukannya konsep riba dan sebagainya. Nomor 25 dan terakhir, kontribusi terhadap perekonomian. Akuntansi syariah kontribusi yang stabil karena tidak terpengaruh oleh kenaikan maupun penurunan suku bunga. Sedangkan akuntansi konvensional sebaliknya, dia akan berpengaruh terhadap suku bunga, apakah dia naik ataupun turun. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan dalam resum kali ini. Mohon maaf segala kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.